Putusan nomor 80 garis miring PU garis datar 20 garis miring 2022. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2022 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil SH.MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. Satu, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Menimbang bahawa oleh kerana Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian norma pasal 187 ayat 1, pasal 187 ayat 5, pasal 189 ayat 1, pasal 189 ayat 5 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan pemohon. Dalam provisi, menimbang bahawa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara akuo dan alasan karena penyusunan daerah pemilihan bukan hanya berdampak pada keseluruhan tahapan pemilu, namun juga menjadi tahapan yang sangat determinan dalam memulai tahapan pemilu. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan provisi akuo, merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadual penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 PKPU 3 2022 yang telah menjadwalkan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagai salah satu rangkaian tahapan pemilihan umum yang telah dimulai sejak 14 Oktober 2022 dan penyusunannya akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Karena sebagian dari norma yang diuji konstitusional oleh pemohon memerlukan keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-Undang MK mengharuskan Mahkamah untuk menyelenggarakan persidangan pleno untuk mendengar berbagai pihak dimaksud, sehingga menyebabkan penyelesaian perkara akuo tidak memungkinkan dilakukan sebelum dimulainya tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan provisi yang dimohonkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan, menimbang bahawa pemohon mendalilkan norma pasal 187 ayat 1, pasal 187 ayat 5, pasal 189 ayat 1, pasal 189 ayat 5, dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 22E ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan. 7. Berdasarkan uraian dalil pemohon tersebut di atas, pemohon memohon agar kepada Mahkamah A. Menyatakan pasal 187 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185.
B. Menyatakan pasal 187 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan KPU. C. Menyatakan lampiran 3 tentang daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. Menyatakan pasal 189 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185. E. Menyatakan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur di dalam peraturan KPU. F. Menyatakan lampiran 4 Romawi tentang daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. G. Menyatakan pasal 191 ayat 2 menyatakan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P7 serta mengajukan 2 orang ahli yang bernama Prof. Ramlan Surbakti PhD dan Didik Suprianto SIP MIP. Selain itu, pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2022 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 9 November 2022 yang diterima Mahkamah pada 9 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 9 November 2022 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima Mahkamah pada 11 Oktober 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 13 Oktober 2022 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 21 November 2022. Namun demikian, kesimpulan yang disampaikan oleh Presiden telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu paling lambat 17 November 2022, sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 27 September 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 28 September 2022 dan disampaikan dalam persidangan pada 13 Oktober 2022 serta keterangan tertulis tambahan bertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2022 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan akuo, bukti-bukti yang diajukan pemohon dan ahli yang diajukan oleh pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan Komisi Pemilihan Umum, pada pokoknya permohonan-permohon dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Pertama, pengujian konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 berkenaan dengan penyusunan daerah pemilihan harus didasarkan pada ketentuan dalam norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017. Ihwal ketiga norma dimaksud, pemohon menghendaki norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang
7/2017 ditambahkan penegasan bahwa penyusunan daerah pemilihan harus didasarkan pada ketentuan pasal 185 Undang-Undang 2017 yang menyatakan dianggap dibacakan tanpa menambahkan penegasan prinsip dalam norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017. Maksud sebagaimana didalilkan pemohon norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, ini diulang 2 kali, menjadi inkonstitusional. Kedua, pengujian konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 2007-2017, ihwal daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, serta daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR di provinsi sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimanai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR serta daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR di provinsi ditetapkan dengan peraturan KPU. Dengan dalil dimaksud, pemohon sekaligus juga menghendaki agar lampiran 3 Romawi Undang-Undang 7 2017 tentang daerah pemilihan anggota DPR dan lampiran 4 Romawi Undang-Undang 7 2017 tentang daerah pemilihan anggota DPR di provinsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun dalil pemohon dapat dibedakan atas 2 kelompok, perlu Mahkamah tegaskan setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan akuo, terutama uraian dalam alasan-alasan mengajukan permohonan, posita, fundamentum petendi, menunjukkan arah argumentasi yang saling berhimpitan atau berkelindan di antara keduanya. Argumentasi yang saling berkelindan tersebut salah satunya tidak dapat dilepaskan dari posisi semua norma yang diuji, konstitusionalitasnya berada dalam satu bab dengan isu yang sama, yaitu norma yang berkenaan dengan daerah pemilihan. Bahkan dengan membaca dan memeriksa secara saksama permohonan akuo, arah permohonan pemohon lebih fokus pada penilaian atau masalah konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 dibandingkan penilaian terhadap konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa berkenaan dengan kelompok pertama, yaitu ihwal pengujian konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa secara sistematis norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 yang diuji konstitusional oleh pemohon berada dalam satu bab, yaitu bab 3 Romawi tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan. Ketika menguraikan norma dalam bab 3 Romawi dimaksud, pembentuk undang-undang memulai pengaturan norma dalam bab akuo dengan ketentuan norma pasal 185 yang memaktubkan prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota. Dalam hal ini, norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017 menyatakan penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota memperhatikan prinsip yaitu A. Kesetaraan nilai suara, B. Ketaatan pada prinsip pemilu yang proporsional, C. Proporsionalitas, D. Integralitas wilayah, E. Berada dalam cakupan wilayah yang sama, F. Kohesivitas, dan G. Kesinambungan. Tidak hanya sebatas menyatakan prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota, Undang-Undang 7 2017 juga menjelaskan maksud dari setiap prinsip dimaksud sebagaimana termaksud dalam penjelasan pasal 185 Undang-Undang 7 2017. Bahwa salah satu masalah utama yang harus dijelaskan berkenaan dengan norma pasal 185 Undang-Undang 2017 adalah makna prinsip yang dimaktubkan dalam satu norma. Dalam hal ini secara normatif, Undang-Undang 12 tahun 2011 bagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011, tidak memberikan pengertian tentang kata prinsip dimaksud. Satu-satunya pedoman untuk menjelaskan kata dimaksud yaitu dengan merujuk lampiran 1 Romawi Undang-Undang 12 2011 ketika menjelaskan ihwal teknik penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal ini, Undang-Undang 12 2011 menyejajarkan penulisan kata asas dan kata prinsip menggunakan pola menempatkan keduanya dengan garis miring. Penyejaran penulisan kedua kata dimaksud dapat ditemui ketika menulis kalimat kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Namun demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online, kata asas dimaknai sebagai dasar, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sementara kata prinsip dimaknai sebagai asas, yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sekalipun secara gramatikal kata asas dan kata prinsip dapat dibedakan, namun membedakan keduanya secara tegas menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Menurut Mahkamah, penyejajaran penulisan kata asas dan kata prinsip dalam Undang-Undang 12 2011 karena keduanya memiliki kelindan. Dalam hal ini secara doktriner karena di dalamnya mengandung makna memiliki kebenaran, keberadaan kata prinsip menguatkan posisi asas. Artinya, keberadaan prinsip-prinsip hukum dalam unsur-unsur pembentukan hukum adalah memperkuat agar nilai-nilai hukum yang terkandung dalam suatu asas-asas hukum diterima oleh masyarakat. Dengan penjelasan di atas, 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017 dimaksudkan untuk memperkuat asas-asas pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilaksanakan secara berkala dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Selain itu, 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017 juga memperkuat asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 7 2017. Dengan keberadaan kata prinsip berkelindan dan kata asas dan sekaligus memperkuat keberadaan asas jika dikaitkan dengan keseluruhan norma dalam bab 3 Romawi Undang-Undang 7 2017. Penerapan norma-norma lain yang berada dalam lingkungan penyusunan daerah pemilihan harus tunduk pada prinsip yang tukan dalam norma pasal 185 Undang-Undang 7 2017. Keharusan untuk tunduk pada prinsip tersebut merupakan bentuk nyata atas pemenuhan asas-asas pemilihan umum yang diatur dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil pemohon yang menghendaki norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 diperlukan penegasan berkenaan dengan penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu penegasan bahwa berupa pemaknaan konstitusional bersyarat perihal penyusunan dimaksud didasarkan kepada norma pasal 155 Undang-Undang 7 2017. Bila mana tidak dimaknai demikian, pemohon norma pasal 187 ayat 1, pasal 185 ayat 1, dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 menjadi inkonstitusional. Sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, sebagai norma yang berisikan prinsip-prinsip dalam penyusunan daerah pemilihan, pasal 185 Undang-Undang 2017 harus diposisikan sebagai norma yang menyinari sekaligus mewadahi kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan sekaligus dasar bertindak segala hal yang berkaitan dengan penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Menurut Mahkamah, ketujuh prinsip penyusunan daerah pemilihan tersebut wajib dijadikan dasar dalam menyusun daerah pemilihan. Namun setelah Mahkamah mencermati norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1, dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017, ketiga norma akut tersebut berisikan ruang lingkup daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
Artinya, sekiranya terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dan praktek penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, hal demikian haruslah dipandang sebagai persoalan implementasi norma, bukan merupakan persoalan konstitusional norma. Terlebih lagi, dalam teknis penyusunan norma menambahkan makna sebagaimana yang dikehendaki pemohon, yaitu dengan cara menambahkan frasa yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185 untuk norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 199 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi penambahan pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki pemohon dapat menggerus posisi pasal 185 sebagai norma yang menyinai dan mewadahi kebenaran dasar berpikir dan sekaligus dasar bertindak dalam menyusun daerah pemilihan sebagaimana termaktub dalam norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil pemohon yang menyatakan norma pasal 187 ayat 1, pasal 189 ayat 1 dan pasal 192 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 bila mana tidak dimaknai yang pada intinya daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 185 Undang-Undang 2017 bertentangan dengan kedaulatan rakyat, negara hukum, asas-asas pemilihan umum, dan kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan kelompok kedua, yaitu ihwal pengujian konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 5, pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017, termasuk lampiran 3 dan lampiran 4 sebagai ikutan kedua norma dimaksud. Norma pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, serta lampiran 3 dan lampiran 4 dipersoalkan konstitusionalitasnya karena dinilai pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, untuk menjelaskan ihwal pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi dalam norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 serta pencantuman dalam lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, azas pemilihan umum jujur dan adil dalam norma pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstruksi konstitusional utama yang harus digunakan untuk menilai konstitusionalitas pengaturan norma-norma dan lampiran akuo. Jamak dipahami, kedua azas pemilihan umum tersebut menghendaki pengaturan dan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam kerangka kontestasi pemilihan umum yang adil. Keadilan pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh regulasi yang digunakan, proses penyelenggaraan yang menjamin kesetaraan semua peserta, perlindungan hak pilih, dan kemandirian penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum. Dalam konteks regulasi, keadilan akan ditentukan dari sejauh mana regulasi menentukan batas-batas kontestasi yang adil semua tahapan pemilihan umum yang ada. Regulasi mampu memberikan garansi semua peserta diperlakukan setara dan proporsional, dan ketentuan yang dimuat dalam regulasi mengandung kepastian hukum. Bahwa berdasarkan kerangka berpikir demikian, ihwal konstitusionalitas norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5, termasuk lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017, menurut Mahkamah, semua kerangkaian kontestasi pemilihan umum harus tunduk pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, norma pasal 167 ayat 4 Undang-Undang 7 2017 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi A, B,
C, D, E, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan F, G, H, I, J, K dianggap dibacakan. Bahwa sesuai dengan norma pasal 167 ayat 4 Undang-Undang 7 2017, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 tahapan pemilihan umum. Secara konseptual, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu unsur yang membangun sistem pemilihan umum. Dengan demikian, penetapan daerah pemilihan merupakan bagian dari proses kontestasi pemilihan umum. Sebab posisi daerah pemilihan merupakan bagian dari kompetisi bagi seluruh kontestan pemilihan umum untuk meraih suara dan penentuan perolehan jumlah kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sebagai area kompetisi, penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Demi menjaga rasionalitas dan pemenuhan prinsip-prinsip dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, data kependudukan yang dinamis harus pula dijadikan sebagai basis utama menentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari suatu kontestasi pemilihan umum ke kontestasi periode berikutnya. Sementara itu pengaturan dan pencantuman daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dalam lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017 harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum. Terkait dengan prinsip tersebut, konsep kepastian hukum yang dikehendaki ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup kejelasan pengaturan atau aturan yang ada tidak multitafsir atau tidak bertentangan satu sama lain. Pada saat yang sama, kepastian hukum juga menuntut aturan hukum mampu menjamin tidak adanya potensi konflik kepentingan dalam pengaturan dan penerapannya. Dalam kerangka itu, norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 termasuk lampiran 3 dan lampiran 4 harus mampu mewujudkan adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, perlu dijelaskan lebih dulu pengaturan terkait dengan daerah pemilihan sejak penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menyerahkan ihwal kewenangan pembentukan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota kepada Komisi Pemilihan Umum. FIDE Pasal 4 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 4, dan Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang 3/99. Begitu pula dengan pemilihan umum tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, masih menempatkan KPU sebagai lembaga yang berwenang membentuk daerah pemilihan. FIDE Pasal 25 huruf E, Pasal 46 huruf ayat 2, Undang-Undang 12 2003. Pengaturan daerah pemilihan dalam kedua undang-undang AKO hanya diatur dalam pasal-pasal dan tidak termasuk memuat dalam lampiran undang-undang. Bahwa berbeda dengan kedua undang-undang di atas, sejak penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009, pengaturan daerah pemilihan tidak hanya dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi pemuatan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi juga dimuat dalam lampiran undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang 7 2017. Artinya, pengaturan daerah pemilihan demikian telah berjalan lebih kurang selama 3 periode pemilihan umum. Selama itu pula, proses evaluasi terhadap pengaturan daerah pemilihan belum pernah dilakukan, kecuali apabila terdapat pemekaran daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, yang kemudian diiringi dengan penambahan jumlah pemilih dan kursi DPR. Oleh karena itu, praktek pelaksanaan 3 kali pemilihan umum dimaksud sudah kuat menjadi basis penilaian
terhadap pengaturan daerah pemilihan yang diadopsi dalam Undang-Undang 7 2017. Sebagaimana didalilkan pemohon, kesesuaian antar prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan dengan realitas penentuan daerah pemilihan perlu dipertimbangkan lebih jauh agar jaminan terhadap penyelenggaraan dan pemenuhan azas-azas pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan keterpenuhan prinsip kepastian hukum, pengaturan, dan penetapan daerah pemilihan tetap dapat dijaga. Artinya, upaya memastikan azas-azas pemilihan umum dan kepastian hukum dimaksud sekaligus merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Bahwa sehubungan dengan itu, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pengaturan daerah pemilihan dalam pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 termasuk pencantuman daerah pemilihan dalam lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang 7 2017 secara tegas mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan in casu dalam norma 185 Undang-Undang 7 2017. Prinsip penentuan daerah pemilihan dimaksud mencakup kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan umum proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya bukti P4 sampai dengan bukti P6, keterangan pemerintah dan keterangan DPR, penentuan daerah pemilihan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 3 Undang-Undang 7 2017 telah menghasilkan ketimpangan harga suara yang signifikan antar daerah pemilihan. Terjadinya disproporsionalitas jumlah dan alokasi kursi, dan terdapatnya daerah pemilihan yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah di beberapa daerah pemilihan. Sekalipun ketimpangan harga suara masing-masing daerah pemilihan tidak hanya sekadar diukur memakai selisih suara masing-masing, tetapi juga harus mempertimbangkan kemahalan biaya yang mesti dikeluarkan peserta pemilihan umum dalam melaksanakan fungsi representasi. Dalam hal ini, ketimpangan harga kursi tidak boleh terjadi, terutama jika ketimpangan tersebut menghasilkan standar deviasi yang sangat tinggi. Jika hal demikian terjadi, prinsip penentuan daerah pemilihan sesungguhnya telah terlanggar. Ketika alokasi atau penentuan daerah pemilihan tersebut dicantumkan dalam lampiran undang-undang, hal itu akan berdampak terhadap ketidaksinkronan antara norma yang mengatur prinsip daerah pemilihan dengan lampiran undang-undang yang mencantumkan pembagian daerah pemilihan. Ketidaksinkronan yang dimaksud akan bermuara terjadinya ketidakpastian hukum dan sekaligus berdampak pada kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, kepastian hukum sebuah norma juga harus didukung oleh tingkat keajekan suatu keadaan yang diatur oleh norma hukum. Dalam konteks ini, keajekan hal-hal dalam menentukan suatu daerah pemilihan sangat mempengaruhi kepastian pengaturan daerah pemilihan. Faktor utama yang mempengaruhi keeksistensi daerah pemilihan adalah eksistensi daerah otonom dan jumlah penduduk. Ketika terjadi perubahan daerah otonom provinsi atau kabupaten kota melalui kebijakan pemekaran atau penggabungan daerah akan berdampak pada penentuan daerah pemilihan. Selain itu, perubahan komposisi jumlah penduduk, baik karena migrasi, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, juga mempengaruhi daerah pemilihan dan alokasi kursi. Hal yang menyebabkan dinamisnya faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan daerah pemilihan, membuat atau menempatkan pencantuman daerah pemilihan dalam lampiran suatu undang-undang akan menyebabkan penentuan daerah pemilihan untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan, baik disebabkan adanya perubahan daerah otonom maupun karena adanya perubahan jumlah penduduk, sehingga menjadi tidak dimungkinkan dilakukan tanpa melakukan terhadap perubahan undang-undang dimaksud. Artinya, pemuatan daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang justru akan menimbulkan ketidakpastian dalam memenuhi prinsip-prinsip penyusunan atau penentuan daerah pemilihan. Ketidakpastian tersebut semakin terasa bila mana terdapat fakta perihal politik legislasi undang-undang pemilihan umum
justru menuju pada titik tidak dilakukan perubahan setiap periode pemilihan umum, melainkan digunakan atau diberlakukan untuk beberapa periode pemilihan umum. Oleh karena itu, demi menjaga kepastian hukum dalam penentuan atau penyesuaian daerah pemilihan, pencantuman dalam lampiran Undang-Undang Pemilihan Umum jelas memiliki masalah konstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan azas-azas pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa merujuk pengaturan tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana dimaktubkan dalam norma pasal 167 ayat 4 Undang-Undang 7 2017, penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 tahapan pemilihan umum yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sejalan dengan itu, secara normatif, Undang-Undang 7 2017 mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas KPU. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 25E Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan pasal 12 huruf D Undang-Undang 7 2017 menyatakan KPU bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum. Jika ketentuan pasal 167 ayat 4 dan pasal 12 Undang-Undang 7 2017 dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami. Pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Bila mana daerah pemilihan ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal penetapan daerah pemilihan merupakan satu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam lingkup tugas KPU. Dengan demikian, selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam penentuan daerah pemilihan. Bagaimanapun, dengan diaturnya daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang, penetapan daerah pemilihan tidak lagi menjadi bagian dari tugas KPU. Realitas demikian menunjukkan terdapat kontradiksi interminis antara norma yang mengatur tentang penetapan daerah pemilihan dan wewenang KPU untuk menetapkan daerah pemilihan dengan ketentuan yang mengatur tentang daerah pemilihan dan pencantuman daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan mandat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut adanya jaminan kepastian hukum terhadap hal-hal yang diadopsi dalam undang-undang. Bahwa dengan maksud menjaga penerapan azas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai amanat norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidaksinkronan norma yang satu dengan yang lain terkait dengan penetapan daerah pemilihan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Langkah yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan rincian pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dari lampiran Undang-Undang 7 2017 dan menyerahkan penetapannya kepada KPU melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pilihan ini akan sejalan dengan kerangka tugas KPU dan tahapan pemilihan umum yang diatur Undang-Undang 7 2017. Artinya dengan mengembalikan tugas penetapan daerah pemilihan, inkasu penetapan daerah pemilihan, serta alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, baik bagi anggota DPR maupun DPRD provinsi, segala potensi pertentangan Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang Dasar 1945 akibat adanya ketidakpastian hukum akan dapat dijawab dan diakhiri. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR dan DPRD. Sementara rincian berkenaan dengan pembagiannya diserahkan kepada KPU untuk diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 8 Undang-Undang 7 2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan peraturan KPU.
Dengan mengembalikan tugas ini kepada KPU, maka perubahan jumlah penduduk yang menjadi basis penetapan daerah pemilihan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan disesuaikan tanpa harus mengubah undang-undang. Pilihan ini lebih tepat untuk menghindari atau mengatasi soal ketidakpastian hukum akibat pencantuman rincian daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan dalam menyusun peraturan dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, vide pasal 75 ayat 4 Undang-Undang 7 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 PUU _16 Romawi _2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 10 Juli 2017. Bahwa apabila dikaitkan dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mengembalikan tugas penentuan daerah pemilihan secara utuh kepada KPU, termasuk daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi, dapat menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Terkait dengan hal tersebut, mempertahankan tugas KPU dalam semua tahapan pemilu sejak awal hingga akhir menjadi bahagian dari upaya menjaga independensi penyelenggaraan pemilihan umum. Sebab bila mana terdapat pihak lain yang ikut menentukan tahapan, terbuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan atau conflict of interest. Benturan kepentingan tersebut amat mudah dilacak dari kebijakan penentuan daerah pemilihan, terutama daerah pemilihan bagi anggota DPR. Terlebih lagi, dalam perkembangan penentuan daerah pemilihan disadari terdapat daerah-daerah yang tidak proporsional dalam pendistribusian jumlah kursi di DPR atau ketidakberimbangan jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR. Karena itu, secara faktual, terdapat sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih besar dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk atau overrepresented. Dan terdapat pula sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih kecil jika dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk underrepresented. Apabila fakta tersebut tidak diperbaiki, penentuan jumlah kursi akan semakin menjauh dari keadilan keterwakilan wilayah dan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum proporsional. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, agar ketentuan dalam norma pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 termasuk lampiran 3 dan lampiran 4 berkenaan dengan pengaturan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD provinsi agar tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah tidak mempunyai pilihan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan termasuk untuk DPR dan DPRD provinsi diatur dalam peraturan KPU sebagaimana dimuat dalam amar putusan aku. Karena diatur dalam peraturan KPU, lampiran 3 Undang-Undang 7 2017 yang menentukan daerah pemilihan anggota DPR RI dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017 yang menentukan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon perihal pasal 187 ayat 5 dan pasal 189 ayat 5 Undang-Undang 7 2017 termasuk lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, azas-azas pemilihan umum dan kepastian hukum yang adil adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan pendirian mahkamah pada paragraf 3.15 di atas, oleh karena kewenangan penetapan rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi kembali menjadi wewenang KPU, sementara tahapan penentuan jumlah kursi dan penentuan daerah pemilihan sudah dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2022
dan akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Artinya tahapan dimaksud belum berakhir. Mahkamah perlu menegaskan agar dalam menetapkan jumlah daerah pemilihan dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang 7 2017. Selain itu, dalam penentuan daerah pemilihan dan evaluasi penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo dilaksanakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan pemilihan umum selanjutnya. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah juga perlu memberikan batasan bahwa dalam mengevaluasi penerapan prinsip penentuan daerah pemilihan, misalnya prinsip kesetaraan nilai suara dan prinsip proporsionalitas antar daerah pemilihan, KPU tidak hanya sekadar mempertimbangkan tinggi rendahnya harga kursi dari aspek jumlah suara untuk masing-masing kursi di daerah pemilihan, namun juga mempertimbangkan aspek strategis lainnya, seperti tingginya nilai sebuah kursi yang ditanggung peserta pemilihan umum, sehingga proporsionalitas kursi antara daerah pemilihan, terutama antara daerah pemilihan di Pulau Jawa dengan daerah pemilihan di luar Pulau Jawa, tetap dapat dijaga secara proporsional. Menimbang bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemilihan, perubahan dimaksud harus disesuaikan dengan putusan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diberikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan profesi pemohon tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam profesi menolak permohonan profesi pemohon. Dalam pokok permohonan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma pasal 187 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan KPU. 3. Menyatakan permohonan pengujian sepanjang berkenaan dengan norma pasal 189 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur di dalam peraturan KPU. 4. Menyatakan lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Waiduddin Adams, Arif Hidayat, Daniel Yusmik P.Foe, Eni Nurbaningsi, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022. Selesai diucapkan pukul 13:08 WIB oleh 9 hakim konstitusi, yaitu 8 hakim konstitusi tersebut di atas, ditambah Manahan Sitompul. Dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Komisi Pemilihan Umum.